إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hendak start hadisnya, start matanya, ada kita berwajib soleh. Besok wajib. Mana lain? Mana irbat? Siapa yang start? Tafadhal, ada start. Akh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala babul ikhlas wa ihdarin niyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al-bariza wal khufiyah. Qala Allah azza wa jalla wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata وذلك دين القيمة. وقال أيضا لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال أيضا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بميداء. Itu beda matanya. فإذا كانوا ببيداء من الأرض يوسف بأولهم وآخرهم. وقال أيضا وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما تكمل الحديث باقي المتن. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم. غير موجود هنا؟ موجود؟ غير موجود؟ لا بس غدا إن شاء الله نستمر ونكمل غدا. نعم. yang lainnya hafal ya? Hafal yang lainnya insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. السؤال قبل أن ندخل في متن بعده فنريد نسألكم أسئلة ما يتعلق بدرسنا أمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. Tidak ada jihad setelah Fatu Makkah. Apa maknanya tidak ada jihad? Apakah jihad sudah tidak disyariatkan lagi sampai hari kiamat sejak ditaklukkannya Makkah? Itu
Mana Yuda? Pulang, tidak minta izin. Siapa lagi? Soal apa maknanya la hijrah ba'da al-fath? Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Lagi Sa'id, siapa lagi namanya? Asmi, betul. Apa Asmi? Tapi itu tidak menafikan kewajiban hijrah sampai hari kiamat. Iya. Jadi maksudnya di situ tidak ada hijrah dari Mekah, karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Sebelum ditaklukkan ya wajib hijrah karena negeri kafir. Setelah ditaklukkan maka tidak ada lagi ya kewajiban hijrah untuk penduduk Mekah. Adapun negara-negara kafir yang lainnya yang belum ditaklukkan sampai detik ini, sampai hari kiamat, maka tetap disyariatkan hijrah. Ya, terkhusus bagi mereka yang tidak mampu untuk menegakkan agamanya. Kemudian kata beliau, qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala an Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhu, ini bapak dan kakeknya adalah sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu. Qala kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid faji'tu faakhadtuha faataytuhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Kata beliau, bapakku Yazid pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar untuk disedekahkan. Lalu dia menitipkannya kepada seseorang di masjid. Kemudian aku mengambilnya. Lalu aku datang kepada bapakku dengan membawanya. Maka bapakku berkata, demi Allah, bukan kamu yang aku inginkan. Maka aku memperkarakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau laporkan permasalahan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Ma'an anaknya Yazid itu bercerita bahwa bapaknya Yazid radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan beberapa keping uang dinar untuk disedekahkan. Ya. Kemudian beliau menitipkan uang itu kepada seseorang di masjid. Datang, justru anaknya datang ambil.
diambil itu sama orang yang dititipi itu uang masjid. Padahal bapaknya apa? Dititipkan untuk sedekah. Setelah ditahu oleh bapaknya, kata beliau, wallahi, ma iyyaka aradtu, bukan niat kita bukan untuk kamu ini. Iya. Niatku bukan untuk kamu. Saya mau bersedekah, tapi bukan untuk kamu. Ternyata anaknya jangan miliki. Iya. Karena kan sedekah bebas kan. Iya. Nah, maaf, ya namanya sedekah ya, saya juga berhak dong kalau begitu. Tapi kata bapaknya, ya, niatku bukan untuk kamu, untuk orang lain saya sedekahkan. Nah, dilaporkan kepada Rasulullah. Ya. Dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW kepada Yazid, laka ma nawaita, ya Yazid, kamu dapat pahala sesuai dengan apa yang kamu niatkan, sedekah. Walaka ma akhadta ya Ma'an, untukmu ya apa yang telah kamu ambil, maksudnya boleh jika kamu ambil saja, sedekah. Masya Allah. Jadi tergantung dari ini niatnya. Jadi kalau antum bersedekah ke masjid kepada seseorang, ya, tidak usah khawatir nanti dia yang korupsi, nanti dia salah gunakan, itu urusan dia. Yang penting antum sudah ikhlas kepada Allah, itu sudah dicatat. Ya. Tidak usah terlalu berlebihan, mengintai di mana ini dah bawa ini uang sedekah, diapakan ini, jangan-jangan dia salah gunakan. Sudah, antum selama niatnya antum ikhlas karena Allah, dicatat sudah. Orang yang dikasih amanah salah gunakan, ya itu urusan dia. Paham ya? Simpel sekali ya. Kemudian selanjutnya, dari Abi Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zahrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay Al-Quraisy Az-Zuhri, ya, salah satu dari 10 orang yang telah dijamin oleh Rasulullah menjadi ahli surga. Sa'ad ibn Abi Waqqas, salah satu dari 10 orang yang dijamin surga. Ya, siapa namanya? Siapa yang di belakang itu? Siapa namanya? Sahabat ini. Dan dijamin masuk surga. Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini yang tentunya dalam sebuah hadis ya, langsung disebutkan 10. Adapun yang dijamin surga oleh Rasulullah, ya itu banyak, tapi berbeda-beda. Di antaranya siapa? Uqash bin Mihsan, ya. Ada juga seorang wanita yang sering kesurupan, ya. Dia datang kepada Rasulullah SAW meminta didoakan supaya sembuh. Dikasih pilihan, saya doakan kamu sembuh atau kamu bersabar, tapi jaminannya surga. Dia katakan, kalau begitu saya bersabar saja. Ya, tidak usah doakan saya kesembuhan. Ya, saya bersabar saja, jaminannya surga. Masya Allah. Sedangkan hidup ini sementara sekali di dunia ini. Bersabar sementara untuk kenikmatan yang kekal abadi. Tentu orang yang cerdas memilih kenikmatan yang abadi. Iya. Siap bersabar dengan ujian yang ada, dan tidak mungkin Allah menguji kita di luar kesanggupan kita. Maka dia katakan, kalau begitu ya Rasulullah, doakan saja supaya kalau saya kena penyakit ayan atau misalnya kesurupan, itu Allah jaga auratku supaya tidak tersingkap. Itu saja yang dia minta. Nah, ini menunjukkan ya ikhwan, terkadang di balik ujian-ujian itu jaminannya surga. Allah siapkan surga untuk kita.
Kapan? Ketika kita bersabar. Karena sabar itu pahalanya tak terhingga. Jadi jangan berkecil hati, berprasangka buruk kepada Allah kalau dapat ujian. Antum sakit kah? Ya. Musibah apa saja yang menimpa antum, itu jangan berprasangka buruk. Tapi apa? Justru berprasangka baik. Wah, ini Allah sayang saya. Saya dikasih ujian musibah seperti ini, Allah sayang saya. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah mengujinya. Ini mindset, cara berpikirnya seorang muslim. Musibah datang, dia syukuri. Musibah datang, dia syukuri. Kenapa? Dia tahu di balik musibah ini, kalau saya bersabar, baik pahalanya luar biasa. Innama yafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tak terhingga. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, kata beliau, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Qala la. Qultu fasatru ya Rasulullah? Faqala la. Qultu fathuluts ya Rasulullah? Qala ats-thuluts was-thuluts katsir atau kabir. Saya terjemahkan dulu. Ya. Kata beliau Sa'ad bin Abi Waqqas telah datang kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku pada tahun haji wada, haji perpisahan, karena sakitku yang begitu parah. Maka saya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakit yang saya derita ini telah sampai pada kondisi yang sebagaimana engkau lihat. Sementara aku adalah orang yang kaya. Sa'ad Ibn Abi Waqqas, salah satu sahabat Rasulullah yang kaya. Siapa namanya? Sahabat Rasulullah? Siapa namanya? Salah satu sahabat Rasulullah yang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dan tidak ada yang menjadi ahli warisku kecuali putriku. Satu orang. Maka apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Lebih banyak. Ya 2/3-nya saya mau sedekahkan sih. Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh. Kata Sa'ad, bagaimana kalau separuhnya, wahai Rasulullah? Bagi duanya saya sedekahkan saja. Bagi duanya untuk putriku. Kata Rasulullah, tidak. Lalu aku bertanya lagi, sepertiganya wahai Rasulullah? Beliau menjawab sepertiga, boleh. Tapi sepertiga itu sebenarnya banyak. Ya, sepertiga saya sudah banyak atau besar, kata beliau. Innaka an tadara warasataka aghniya khairun min an tadara 'alatan yatakaffafuna an-nasa wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Masya Allah. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik dibanding kamu meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, di mana mereka menegadahkan tangan mereka meminta-minta kepada orang-orang. Itu tidak bagus. Ya, meninggalkan ya ahli waris ya dalam keadaan apa? Fakir meminta-minta, itu tidak bagus. Ya, berarti apa?
Ai, sini dulu. Berarti lebih bagus kalau meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, engkau ikhlas, melainkan engkau diberi pahala karenanya, termasuk apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Jadi kalau kita memberikan warisan kepada anak, itu terhitung sedekah. Setiap suapan yang dimakan oleh istri kita, anak kita, dan orang-orang yang kita nafkahi, itu dihitung sedekah. Jangan dikira, nanti saya menyumbang ke masjid baru dapat pahala. Kalau anakku sendiri tidak dapat pahala, sebagaimana yang disangka tadi oleh siapa? Yazid pada hari sebelumnya. Itu sedekah untuk orang, bukan untuk kamu. Ya kan? Iya. Jadi apa yang kita berikan ya kepada orang-orang yang kita tanggung nafkahnya, itu semua terhitung sedekah. Masya Allah. Qala faqultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Kata beliau, wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggal di Mekah setelah sahabat-sahabatku pulang ke Madinah bersama engkau? Maka kata Rasulullah SAW, innaka lan tukhallafa fata'malu amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal lalu engkau melakukan amalan demi mencari wajah Allah ikhlas, melainkan karenanya engkau bertambah satu derajat ya ketinggiannya. Jadi biar kamu tinggal di Mekah, karena kamu sakit parah tidak ikut ke Madinah, kamu ikhlas melakukan sebuah amal, diangkat derajatmu dimanapun anda berada. Iya. Barangkali engkau akan diberi umur panjang sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain tertimpa mudarat karenamu. Itu mengambil manfaat orang-orang yang beriman. Adapun ahlus syirk, ahlul kuffar, munafiqin, ya ahlul bid'ah, itu apa? Termudaratkan dengan demikian kehidupan seorang muslim dimanapun dia berada, selalu ya menebarkan kebaikan. Kaum muslimin ahlul khair mengambil manfaat ya dengan ilmunya, sekaligus ahlul batil ya termudaratkan dengan ilmunya pula, yang bantah kesyirikan, kekufuran, bid'ah, khurafat. Masya Allah. Maka ini pelajaran bagi kita semua ya ikhwan. Jangan mengatakan bahwa saya ini cuma tinggal di pondok, apa yang bisa saya perbuat? Sedangkan teman-teman saya ada yang keluar dakwah, ada mungkin yang pergi ke Toraja dakwah di sana kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, alhamdulillah ada 2 orang teman antum sudah tiba tadi di Toraja. Ya, sudah tiba di Toraja, Al-Akh Hizam dan Akh Qawi Abdul Majid. Ya, mereka akan berdakwah di sana di daerah yang mayoritas Kristen. Ya. Jangan kemudian mengatakan, aduh saya apa sedap. Antum di sini dengan melakukan satu amal ikhlas karena Allah, dicatat satu kebaikan dan diangkat derajatnya antum.
Ya, bisa saja antum duduk di sini belajar menghafal, ya, kemudian banyak mengambil manfaat orang-orang di sekitar antum. Iya, antum terus melihatkan selesai dari sini, selesai dari sini, selesai dari sini, selesai hafal ini, ya. Setelah saya pelajari ini, saya mau pulang di kampung saya untuk berdakwah, menegakkan tauhid dan sunnah, atau saya mau pergi, ya, di Papua sana dakwai orang-orang yang belum kenal Islam. Selama antum meniatkan itu, setiap antum belajar antum dapat pahala. Masya Allah. Allahu Akbar. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, iya. Kemudian kata beliau, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim, lakin al-ba'is Sa'd bin Khawlah yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Kata beliau, ya Allah, tetapkan untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'd ibn Khawlah. Rasulullah mengasihaninya karena dia meninggal di Mekah, tafaqqud alaihi. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar. Siapa namanya Abu Hurairah? Yang dikuatkan oleh sebagian ulama adalah Abdurrahman bin Sakhar. Sebagian ulama mengatakan bahwa nama ini ya tidak sahih. Ya, nama beliau adalah Abu Hurairah, kunyah sekaligus namanya. Jelas nama beliau diperselisihkan sampai 30 nama. Ya, namun yang paling sahihnya adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kalian, ya, mau gemuk, mau kurus, mau gagah, mau jelek, mau putih, mau hitam, mau keribu, mau lurus rambutnya. Allah tidak lihat itu, ya, karena Allah yang ciptakan, Allah yang model, Allah yang bentuk. Allah tidak lihat, itu bukan usaha kalian, ya. Bentuk-bentuk tubuh itu murni pemberian dari Allah. Makanya jangan dicela, karena sama saja engkau mencela penciptanya. Iya. Dan jangan kecewa kalau mungkin hidungnya pesek, giginya gicol, ya. Kenapa? Karena Allah bergantung kecewa dengan penciptanya yang membentuknya. Iya. Allah tidak lihat itu, tidak usah dibanggakan itu, ya. Oh, saya ini paling gagah. Iya. Merasa lebih gagah dibanding yang lainnya. Allahumma musta'an, Allah la yanzur ila ajsamikum. Allah tidak nilai itu. Allah tidak lihat pada bodi-bodi kalian, badan-badan kalian, wala ila suwarikum, tidak pula pada penampilan dohir kalian. Walakin yanzur ila qulubikum. Ya, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Maka pusat perhatian Allah itu pada hati kalian, ikhlas atau tidak, jujur atau dusta, ya, betul-betul beriman atau munafik. Allah lihat hati-hati kita. Wa amalikum, dan amalan-amalan kalian. Jadi dalam riwayat Muslim dan yang lainnya terdapat tambahan wa amalikum, dan Allah melihat amalan-amalan kalian.
Berarti dalam riwayat yang lain cuma sampai ila qulubikum, Allah melihat hati-hati kalian. Dan ini tambahan sangat penting sekali ya ikhwan. Adanya tambahan wa a'malikum, Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Karena sebagian riwayat cuma sampai pada apa? Pada qulubikum, hati-hati kalian. Kenapa sangat penting? Karena kalau tidak ada amalikum, ya cukup hati saja, maka orang-orang akan memahami hadis ini keliru. Iya. Misalnya sebagian kita dengar kalau ada perempuan disuruh untuk pakai jilbab, menutup aurat, dia bilang yang penting hatiku berjilbab. Iya. Jangan disuruh-suruh saya. Allah itu tidak melihat penampilan kita. Iya. Buat apa katanya? Pakai jilbab besar, pakai cadar, tapi hatinya tidak dijilbabi. Adapun saya mungkin tidak pakai jilbab, tapi hati saya jilbab. Kadang orang, iya ya benar juga tuh, karena Allah kan melihat hatinya orang, tidak melihat penampilannya. Iya. Disuruh untuk memanjangkan jenggot atau membiarkan jenggotnya, jangan dipotong, ya. Jangan tiru orang-orang kafir, jangan isbal dan syariat-syariat yang lainnya yang bahkan sampai pada taraf hukumnya wajib. Apakah jawaban mereka? Yang penting adalah bagus niatku. Yang penting adalah ya hatiku. Apa dalilnya mereka? Hadis yang tidak ada tambahan wa a'malikum. Dia katakan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Iya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badan-badan kalian, jasad-jasad kalian, dan tidak pula pada bentuk-bentuk kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati kalian. Kan hati yang dilihat, bukan apa? Penampilan. Alhamdulillah ada riwayat lain menambahkan dengan sahih bahwa Rasulullah tidak sampai di situ. Beliau juga mengatakan wa a'malikum, amalan kalian, amalan zahir, bukan cuma amalan batin. Ya. Karena iman itu, apa definisi iman menurut ahli sunnah? Al-qaul bil lisan wal tasdiq bil janan wal ihtiyad bil jawarih bil arkan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Apa definisi iman? Antum irbat. Iman itu apa? Apa iman? Ucapan di lisan, diyakini dalam hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, barakallahu fiki ya irba wa aslahakallah wa ja'alaka waladan salihan wa mafatihul khair wa maghaliqus syarr wa sababan li hidayatin nas. Qulu amin. Amin. Jazakumullah khairan. Wa du'a as-shaimin makbul. Iya, doanya orang-orang yang puasa mustajabah. Ya mustajabah. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini juga yang dijadikan dalil oleh siapa? Dijadikan hujah oleh para pelaku-pelaku bidah. Ya. Kan niatku bagus ini melakukan zikir berjamaah, niatku bagus ya. Ketika tawaf di kuburan, ya saya datang minta doa kepada wali ini, wali itu, kan niatku bagus. Apa niatku? Supaya saya didekatkan sedekat-dekatnya kepada Allah. Nanti syekh ini, wali ini yang sampaikan ya doa-doaku kepada Allah, karena saya ini merasa banyak dosaku. Ya, tidak pantas saya langsung mengharap Allah
Niatnya bagus atau tidak ini? Bagus. Iya. Dan ini juga alasannya apa? Orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah. Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan tidaklah kami menyembah mendatangi kuburan-kuburan para wali ya, kecuali agar mereka mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Niatnya bagus atau tidak itu? Bagus. Dia tidak datang ke kuburannya para wali, orang-orang soleh, untuk didekatkan sedekat-dekatnya kepada iblis. Tidak, tapi kepada Allah. Nah, tapi tidak cukup dengan niat yang bagus. Caranya harus benar. Iya. Jadi banyak orang yang ketika dinasihati, ya akhi, ini zikirnya antum modelnya beda ini. Salawatnya antum ini, ia mengada-ngada ini menambah-nambah agama. Iya. Metode dakwahnya antum ini yang membatasi dakwah ini hukumnya sunnah. Iya. Keluar minimal 3 hari dalam sebulan, minimal 40 hari dalam setahun, minimal 4 bulan dalam seumur hidup. Ya. Meyakini bilangan-bilangan seperti ini dan menyandarkannya sebagai sunnah Rasulullah, ini perkara bid'ah. Ya akhi, niat itu kan bagus. Ya, niat itu kan bagus. Nah, sebagaimana kisahnya siapa? Sa'id bin Musayyib ketika melihat ada orang yang sholat setelah terbit fajar, dia sholat 2 rakaat. Setelah salam berdiri lagi sholat 2 rakaat. Setelah salam berdiri lagi sholat 2 rakaat. Dipanggil oleh Sa'id bin Musayyib. Iya. Ditegur, ada apa ini? Rasulullah kan sholatnya qabliyah subuh cuma berapa? Cuma 2 rakaat. Ini 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dia perbanyak. Ditegur, protes orang itu. Ayyuhatimanillahu liajlis sholat. Apakah Allah akan menyiksa saya hanya gara-gara saya sholat? Kan bagus ini sholat. Apa kata Sa'id bin Musayyib? La. Tidak. La yu'adzibaka Allah liajlis sholat, walakin limukhalafatika li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kamu itu tidak disiksa oleh Allah, ya, dihukum oleh Allah gara-gara sholat muda. Masa gara-gara kita sholat muda kita dihukum? Tidak. Tapi gara-gara kamu menyelisih tata cara sholatmu. Nah, tata caranya. Iya. Sholat disyariatkan, sholat disyariatkan, tapi tata caranya yang kamu lakukan ini, nah ini menyelisih. Ya, tata caramu yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebabnya kamu akan disiksa. Paham ini? Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun." Maka barang siapa yang membuat-buat di dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan bagian darinya, maka akan tertolak. La ilaha illallah. Dan ketahuilah ya ikhwani fiddin, bahwa sejatinya tidak mungkin terwujud kebaikan hati tanpa kebaikan amal perbuatan. Kalau bagus hatinya, pasti bagus amalannya. Ya kan? Mana dalilnya? Jadi hati ini sopirnya. Ya. Dia adalah nahkodanya. Kalau dia baik, nah ini mengikut semua ini, anggota badan, kakinya, matanya, telinganya baik semua. Kalau bagus hatinya, pasti dia jaga pandangannya, dia jaga pendengarannya, dia jaga tangannya. Akan baik semuanya, amalan-amalannya akan baik. Dalilnya mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Apa itu? Ala wa hiyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya pada tubuh kita, pada tubuh itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Kalau dia rusak, maka rusak seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi kalau ada
ya, wanita disuruh pakai jilbab, menutup aurat, dia katakan yang penting bagus hatiku, ketahuilah itu orang yang tidak bagus hatinya. Selama dia tidak pakai jilbab, dia tidak sholat, ya, dia makan riba, apalagi dia tidak mau memelihara atau membiarkan jenggotnya, iya, dia tidak mau mengangkat kain celananya di atas mata kaki, dia tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak mau sholat di masjid berjamaah padahal dia laki-laki, dengan alasan yang penting niatku bagus, ya, katanya yang penting yang di hati. Sebagian orang sampai tidak sholat 5 waktu, ya, karena katanya saya itu yang penting hatiku sholat. Ketahuilah itu adalah orang yang apa? Hatinya tidak bagus. Kau bisa bilang demikian? Ya, Rasulullah bersabda tadi, kalau bagus hatinya pasti bagus apanya? Bagus seluruh amalan-amalannya. Ya. Kalau jelek hatinya, maka jelek pula amalan-amalannya. Mana dalil penguat? Dalil penguat akan hal ini juga adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Sesungguhnya, ya, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, karena kalau tidak Allah akan membuat wajah-wajah kalian berbeda-beda. Maksudnya apa? Yaitu hati-hati kalian akan saling berselisih. Kok bisa? Gara-gara saf yang amalan lahir, ya, tidak lurus di Arafat, berakibat pada apa? Hatinya pun saling berselisih. Mempengaruhi amalan lahir, mempengaruhi amalan batin. Iya, karena jeleknya amalan lahirnya, maka berefek hatinya pun saling berselisih satu dengan yang lainnya. Ya, dan masih banyak lagi dalil-dalil penguat lainnya akan hal ini. Allah Ta'ala alam bisawab, karena sudah banyak yang melirik-lirik ke jam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan lirikannya ke jam itu karena sudah rindu ingin membaca Al-Quran setelah ini. Ya, bukan rindu untuk apa? Rindu kepada bantal. Ya. Jadi santri-santri yang melirik-lirik jam, saya berprasangka baik, sepertinya sudah rindu dengan mushafnya. Karena memang mushaf itu seperti itu. Kalau sering dibaca, sedikit saja kita tidak baca, kayak aduh, iya, ada yang hilang, betul tidak? Tapi kalau sudah terlanjur lama tidak dibaca, terkadang kita lupa. Tapi kalau sudah terbiasa, terlanjur rajin lagi murojaah, rajin membaca Al-Quran, itu pengennya baca terus. Iya. Nah, itu yang saya sangka kepada santri-santri sekalian yang sering melirik jam. Kayaknya sudah rindu untuk segera mengambil mushafnya. Barakallahu fikum jami'an. Allah Ta'ala alam bisawab. Silakan segera diambil mushafnya, diselesaikan targetnya minimal 2 juz 1 hari minimal. Iya. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.